Oke, semua bisa mendengar suara saya ya? Mendengar, Miss. Ya, oke. Selamat sore, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Sore hari ini saya bisa sedikit sharing nanti saat ini saya adalah sebagai guru di Taman Kanak-Kanak TK Siswarini 2. Memahami proses perkembangan anak-anak usia dini dan belajar untuk berproses menjadi guru sekaligus teman bagi anak-anak usia dini, khususnya usia 2-5 tahun. Di sini saya hanya akan sharing, khususnya di situasi saat ini, tentu saja khususnya para orang tua mengalami banyak kendala ya untuk proses pembelajaran daring. Yang akan saya kemukakan di sini, khususnya di TK saya, TK Siswarini 2, kami dan teman-teman mengupayakan yang terbaik untuk proses pembelajaran melalui virtual saat ini. Iya, ini bisa dilihat ya di screen. Ini pembelajaran selama masa pandemi. Yang sebelumnya kami semua menghadapi anak-anak secara tatap muka, saat ini kami harus dihadapkan melihat tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Padahal untuk usia dini, usia 2-5 tahun, tahapan mereka yang sangat penting untuk membentuk kemampuan motorik mereka, sosial emosional, dan juga kognitif mereka. Usia 2-5 tahun adalah tahap pembentukan karakter motorik sosial emosional dan kognitif mereka. Namun bagaimanakah kita tetap bisa membuat mereka enjoy walaupun mereka dari rumah? Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara pembelajaran daring kami di TKK Siswarini 2. Setiap hari kami berusaha menyapa anak-anak secara virtual. Ini adalah untuk mengobati kerinduan mereka karena mereka tidak bisa datang ke sekolah. Orang tua bisa mendampingi anak-anak dari rumah dan tetap mendapat arahan dari guru karena setiap hari kami pun juga melakukan presensi absensi melalui video call untuk anak-anak usia dini ini. Sebelumnya di awal kami menyamakan persepsi dulu dengan orang tua. Karena tidak semua ya, orang tua pasti tidak semua dapat dengan mudah mendampingi anak-anak selama belajar di rumah, apalagi dengan kesibukan yang beraneka macam. Mungkin ada yang orang tuanya dua-duanya bekerja, atau hanya salah satu yang bisa menunggui. Namun di sini kami menekankan bahwa untuk anak-anak usia dini, memang proses pembelajaran daring ini cukup bagaimana ya, merupakan hal yang sangat baru sekali. Mereka tidak bisa dipaksakan dalam mengerjakan tugas. Karena itu kami memberikan tugas secara fleksibel. Mungkin Mbak Resi bisa dilihatkan foto-foto kegiatan selanjutnya. Iya, tentu saja kami di sini berusaha, ini kegiatan sebelum masa pandemi ya, betapa kita melihat keceriaan anak-anak sewaktu mereka dapat bertemu dengan teman-teman dan juga ibu guru di sekolah. Mereka sangat antusias sekali melakukan kegiatan di sekolah. Namun di masa pandemi ini akhirnya mereka harus mengalami pembelajaran di rumah. Namun begitu pun tumbuh kembang mereka tidak bisa kita hentikan. Mereka tetap harus melatih motorik mereka, kognitif mereka, dan sosial emosional mereka dari rumah. Oleh karena itu, kerjasama dari orang tua sangatlah penting. Di sini kami dari TK Siswarini 2 betul-betul bekerja sama dengan orang tua, menyamakan persepsi dengan mereka, agar tugas yang kami berikan tidak hanya sekedar untuk dikerjakan oleh anak, tetapi bagaimana kami menekankan pendampingan, walaupun hanya 5 menit atau berapa detik, namun anak sudah didampingi di rumah.
Dan untuk anak-anak usia dini tidak bisa tugas diberikan secara paksaan. Kalau mereka tidak mau, kami memberikan penjelasan untuk orang tua bagaimana cara mereka memberikan stimulus-stimulus kepada anak-anak agar mau melaksanakan kegiatan mereka. Mungkin bisa sambil melihat slide selanjutnya. Ya. Iya, dukungan dan stimulasi dari orang tua sangatlah penting dalam mendampingi anak-anak selama mereka belajar di masa pandemi ini. Walaupun secara virtual, namun setiap hari kemampuan motorik anak-anak harus tetap dilatih. Ya. Oke, ya. Ini kegiatan sebelum masa pandemi. Ya, untuk usia 2-5 tahun memang kami sangat memberikan banyak kegiatan untuk motorik mereka karena ini memang pembentukan dasar juga kognitif yang meliputi bahasa dan sosial emosional mereka. Sekarang. Ya. Oh ya, maaf Mbak Resi tadi belum disampaikan. Saya punya waktu berapa menit ya untuk berbicara? Apakah masih? Miss Reta Halo? punya waktu selama Oke. 20 menit. Oh iya. Iya, Iya. Miss. Nah, ini kegiatan. Ya. Ya, masih. Oke. Iya, saya lanjutkan lagi sharing saya. Anak usia 2-5 tahun cenderung membutuhkan kegiatan dan latihan yang banyak melibatkan kemampuan motorik dan kognitif mereka. Walaupun Bapak dan Ibu mendampingi di rumah, tentu saja kegiatan-kegiatan yang diberikan dari sekolah juga membutuhkan pendampingan dari orang tua. Sangat membutuhkan stimulus karena anak-anak usia TK ini tidak bisa dipaksa. Kita harus mencari mood mereka dulu supaya mereka mau melaksanakan tugas dan kegiatan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, setiap hari di TK Kasiswarini 2, saya bersama teman-teman berusaha memberikan yang terbaik, walaupun kami setiap hari harus saat ini mungkin beralih ya, kalau setiap hari kami bertatap muka, akhirnya kami seperti artis sekarang setiap hari harus stripping video untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, supaya anak-anak tetap mengenal guru mereka masing-masing, tidak melupakan sekolah. Ya, karena memang usia 2-5 tahun ini merupakan tahap penting untuk membentuk kemampuan motorik, kognitif, dan sosial emosional anak-anak usia 2-5 tahun. Ya, walaupun sebenarnya fondasi utamanya adalah dalam keluarga. Kami sendiri tidak bisa memberikan pendampingan penuh dan kembali lagi ke orang tua masing-masing. Apabila anak diarahkan dan didampingi, maka pertumbuhan mereka akan berkembang dengan seimbang. Kalau mungkin anak tidak mau melaksanakan tugas atau belum mau menyelesaikan semua, di sini saya sharing saja dari apa yang saya alami, dari banyak orang tua yang menyampaikan ke saya, bagaimana ya Bu Reta, kok anak-anak ini tidak mau mengerjakan mereka harus diberi iming-iming atau lain sebagainya supaya mau melaksanakan kegiatan. Di sini kita hanya perlu memberikan stimulus, memberi ruang gerak bagi anak-anak supaya mereka dapat mengeksplor kreativitas mereka dulu, membangun mood mereka dulu supaya mereka mau melaksanakan kegiatan yang diberikan dari sekolah. Oke, sudah
Masih ada slide selanjutnya. Iya, di taman kanak-kanak memang anak diarahkan untuk membentuk kemampuan motorik mereka. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan motorik mereka, tentu saja ini akan menyeimbangkan kemampuan perkembangan yang lain seperti kognitif dan sosial emosional mereka. Di TKK Siswarini 2 kami benar-benar sangat menekankan sekali bahwa untuk masa pembelajaran selama daring ini benar-benar dibutuhkan pendampingan dari orang tua di rumah. Jadi untuk tugas-tugas atau kegiatan setiap hari kami juga mengkomunikasikannya. Juga tetap anak-anak diberikan arahan bentuk pembelajaran seperti mereka melaksanakannya sewaktu mereka bisa bertatap langsung di sekolah. Jadi proses pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, dan juga penutup. Hanya karena di rumah mungkin bisa memfleksibelkan waktu bersama orang tua. Mungkin orang tuanya masih ada yang sibuk, jadi belum bisa mendampingi waktu pagi, bisa dilaksanakan waktu malam hari ataupun siang dan sore. Iya, sudah mungkin ada foto yang selama anak belajar di rumah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini waktu mereka di sekolah, ya benar-benar iya ini. Sungguh kita merindukan sekali ya anak-anak ini bisa belajar dan bermain di sekolah lagi karena ya tadi saya sampaikan benar-benar tumbuh kembang anak itu tidak bisa kita hentikan hanya karena harus belajar di rumah. Jadi saya di sini bisa sharing supaya orang tua juga bisa mendampingi anak-anak secara enjoy dan juga melaksanakan tugas dari sekolah dengan mendampingi mereka sehingga anak-anak bisa melaksanakan dengan happy seperti mereka bertemu dan bertatap muka dengan teman-teman juga ibu gurunya langsung seperti waktu sebelum pandemi. Nah, ya ini kemampuan motorik. Ya. Oh ya di Taman Kanak-kanak memang kami banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa maksudnya menumbuhkan motorik anak. Jadi seperti melompat, menitik atau iya ini mungkin bisa ditayangkan lagi foto yang sebelumnya. Iya ini. Oke. Iya. Ya, ada tahapan-tahapan sendiri ya di usia mereka. Jadi usia 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun tentu saja kita tidak bisa memberikan kegiatan yang sama. Namun di sini stimulasi yang harus diberikan orang tua. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa memberikan ruang bagi anak-anak ini yang di sekolah juga menggunakan kesempatan untuk mereka bisa melatih keterampilan motorik halus dengan tentu saja kalau di taman kanak kita belajar sambil bermain. Mungkin kalau selama di rumah saat ini orang tua banyak yang mengeluhkan, Bu Reta, Miss, mereka tidak mau melaksanakan tugas, tapi dengan iming-iming tadi minta gadget atau harus melihat apa dulu, harus diberikan apa dulu supaya mau melaksanakan tugas, apakah ini boleh dilakukan?
Nah, ya tentu saja sebagai orang tua kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, ya, yang terbaik supaya tumbuh kembang mereka pun juga bisa seimbang. Di sini yang tahu adalah kita, yang tahu anak-anak adalah kita. Bagaimana kita bisa membatasi mereka, walaupun kita mengatakan boleh, tapi kita memberikan sebuah kesepakatan sama anak-anak. Oke, jadi tidak, ya ini kendala pembelajaran di rumah, supaya tidak terjadi pembiaran dan tumbuh kembang anak-anak tetap berlangsung secara seimbang. Sebagai orang tua pun harus punya kesepakatan dengan anak. Jadi kita harus memberikan mereka, selain stimulasi, juga membuat kesepakatan kapan ada waktu bermain, kapan ada waktu mengerjakan tugas. Jadi di sini mereka bisa benar-benar mengoptimalkan keseimbangan kemampuan motorik mereka, kognitif, dan juga sosial emosional mereka. Di TK Kasiswari ini 2 pun selama masa daring ini kami para guru setiap hari masuk juga membuat materi pembelajaran dan juga tetap mengacu ke dasar-dasar materi pembelajaran yang kami berikan setiap hari untuk anak-anak di rumah. Jadi walaupun masa daring ini anak-anak tetap mendapat tugas dan juga kami tetap melakukan penilaian. Karena ini juga istilahnya harus dilakukan secara rutin agar anak-anak juga tidak melupakan sekolah walaupun mereka ada di rumah dengan pendampingan orang tua. Ya, walaupun saat ini kita learn from home, tetapi tetap kami memberikan arahan dari sekolah. Saya bersama teman-teman setiap hari menyapa anak-anak dan juga orang tua pun kami sapa agar mereka bisa mendampingi anak-anak setiap hari, walaupun dengan kesibukan yang berbeda-beda, masing-masing tidak bisa mendampingi anak-anak secara penuh karena biasanya kalau mereka kami bertatap muka secara langsung mengalami pembelajaran di sekolah, orang tua mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah. Namun karena ini di rumah, sepenuhnya juga orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak-anak. Oke. Orang tua pun bisa mendampingi anak-anak dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan mereka. Karena di sini di awal tahun kami juga menyampaikan ke orang tua untuk tahapan-tahapan perkembangan anak-anak. Jadi tidak bisa anak kalau tidak mau atau maksudnya moodnya sedang tidak enak, mungkin ya ini tadi diberikan stimulus supaya anak bisa menciptakan moodnya bisa kembali baik dan juga mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Anak-anak usia dini ini cenderung mungkin memang lebih ini ya, kalau setiap hari dikenalkan, bertemu dengan guru akan lebih familiar dan dari pengalaman saya, dari apa yang saya alami, anak-anak ini cenderung memang lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya. Makanya selama masa pandemi ini banyak sekali orang tua yang kebingungan. Ya itu tadi, kebingungan bagaimana caranya bisa mengarahkan anak mereka agar bisa langsung melaksanakan. Nah, mungkin kalau langsung melaksanakan juga tidak bisa kita paksakan ya untuk anak-anak usia dini ini, khususnya usia 2-5 tahun. Ya. Karena memang tadi saya sampaikan usia 2-5 tahun ini ada tahap-tahap perkembangannya. Dari usia 3 tahun, dari usia 4 tahun, dari usia 5 tahun kita tidak bisa memberikan kegiatan yang sama karena
proses perkembangan mereka pun tentunya berbeda. Mungkin usia 3 tahun, usia 2,5 tahun masih banyak melakukan ini, banyak dari sensori motorik mereka dari usia 2 sampai 5 tahun. Oh, waktunya sudah habis. Oh, ternyata waktunya sudah habis. Tidak terasa. Tadinya ini ya, seperti cukup singkat, ternyata sudah 20 menit saya berbicara. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya di sini bisa sharing dan memperkenalkan sekolah saya TKK Siswarini 2, bagaimana kami mengalami masa pembelajaran sebelum masa pandemi dan di masa pandemi sekarang ini. Dan mohon maaf apabila dalam berbicara mungkin ada yang kurang berkenan. Di sini saya mengajak para orang tua untuk tetap semangat walaupun di masa pandemi sekarang ini, tetap memberikan pengarahan kepada orang tua. Oke, sudah habis. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih, sore. Miss Reta. Terima Iya, selamat kasih. sore. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing kegiatan dari TKK Siswarini 2 Jember. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV dari Mbak Farah. Silakan host untuk menampilkan CV dari Mbak Farah. Ya, ini. Nama lengkapnya Farah Farida Tantiani, MPC Psikolog. Tinggal di Malang. Riwayat pendidikannya S1 Psikologi Universitas Indonesia. S2 Magister Profesi Klinis Anak dan Pendidikan Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan PNS di FPP Psi Universitas Negeri Malang dan psikologi praktik. Gimana Mbak Farah, sudah siap? Insya Allah. Sudah siap Mbak Farah? Suaraku kedengeran ya? Kurang keras Mbak Farah suaranya. Oke. Sekarang masih kurang keras? Sudah. Oke. Ya, saya persilakan Mbak Farah. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya kenalan dulu, nama saya Farah. Saya itu banyaknya berkecimpungnya di bidang anak-anak, terutama anak-anak kebutuhan khusus gitu. Dan kebetulan saya dapat kesempatan kerja itu mulai dari berhadapan sama anak-anak dari TK sampai ke kuliahan. Jadi mungkin saya bisa sharing dari sudut pandang pendidikan itu gimana sih gitu ya. Dan tidak secara sebagai guru, tapi sebagai kalau ada masalah mereka kadang-kadang datang ke ruangan saya gitu. Itu misalnya gimana sih gitu. Nah, kita sama-sama belajar itu. Oke. Kali ini saya dapat tugasnya untuk membahas tentang tetap asik belajar saat sekolah dari rumah untuk anak 2 sampai 5 tahun gitu ya. Ini gimana sih? Ini juga saya belajar nih kayak gini-ginian nih. Dan itu menarik buat saya. Hal-hal baru. Oke, kita ngobrolnya santai ya. Santai tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Oke. Nah, kita mulai dari definisi apa kan 5W 1H ya gitu. Belajar itu apa sih gitu. Kalau secara umum belajar itu adalah hal-hal baru yang kita peroleh, bisa pemahaman, bisa pengetahuan, bisa perilaku baru, keterampilan atau nilai-nilai baru yang kita dapat dari lingkungan gitu ya. Jadi lingkungannya di mana sih? Apakah harus di sekolah? Enggak juga gitu. Jadi belajar, kalau belajar seringkali sekarang diredusir jadi belajar sama dengan sekolah gitu ya. Padahal belajar bisa di mana aja. Jadi pandemi ini justru jadi wake up call, jadi apa ya, ketukan
gitu ya, teguran halus gitu bahwa kita mengulang kembali nih definisi-definisi yang selama ini kita sudah pahami. Oh iya ya, belajar itu kan kalau buat anak tanggung jawabnya nggak hanya di sekolah, nggak hanya buat guru, orang tua juga harus terlibat loh gitu, dengan cara pandemi ini. Gitu, oke. Nah, yang mau saya bahas yang seringkali tidak tidak apa ya, tidak terlalu diperhatikan karena kita taunya adalah belajar itu akademik gitu ya. Nah, saya mau dasar dulu karena kan 2 sampai 5 tahun tahu anak usia dini dasarnya. Kita itu sebetulnya belajarnya itu katanya dengan indera gitu. Jadi kita belajar dengan indera, manusia itu memiliki indera untuk memproses informasi. Kita mendengarkan guru menjelaskan, kita merasakan, api ini panas loh, dengan sentuhan dan seterusnya. Itu adalah cara kita belajar. Lain kali kalau ada api jangan dideketin gitu. Ya, nah ini biasanya saya ngambilnya dari sensori integrasi. Menurut saya cukup lengkap ilmunya kalau sensori integrasi. Jadi kita itu belajar dengan mengintegrasikan seluruh sensori, seluruh indera yang kita punya. Ini dibaginya kalau dari sana adalah four senses. Ini yang kita kenal dengan panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, gitu ya. Dan yang kadang-kadang tidak diperhatikan adalah yang justru near senses, senses yang hidden, tersembunyi, karena kita nggak sadari itu secara tidak dapat diobservasi langsung dan tidak dapat dikontrol. Apa sih itu kita belajar, gitu ya. Nah, yang namanya near senses itu biasanya taktil. Terdiri dari taktil. Taktil itu kita memperoleh informasi tentang sentuhan. Oh, ini terlalu kasar. Oh, ini biasanya anak-anak yang bermasalah dalam taktil, mereka itu nggak tahu kalau ternyata sentuhan ini segini ini keras nih, saya dorong teman saya gitu. Atau ini terlalu lembut, saya jadi nggak bisa tahu. Nah, biasanya itu adalah taktil, informasi tentang sentuhan. Di usia TK biasanya belajarnya dengan cara mereka ngelem gitu ya. Ada anak-anak yang jijik lem gitu ya. Mungkin ada masalah dengan taktilnya. Nantinya kalau mereka belajar, oh ini loh lem itu begini, ngambilnya tuh seberapa banyak sih, kebanyakan enggaknya tuh seberapa sih gitu ya. Kasarnya gimana, itu akan membawa mereka siap untuk memegang alat tulis. Saat saya memegang alat tulis supaya nggak patah mulu pensilnya, ini seberapa kuat sih gitu sentuhannya. Kalau menguas, kalau mau melukis itu gimana sih gitu. Itu dari taktil. Terus ada juga vestibular. Vestibular ini dia adanya pusatnya di inner ear, di bagian dalam telinga. Jadi dia itu memproses informasi tentang gerak gravitasi, keseimbangan. Artinya adalah ada anak-anak yang dia larinya terlalu cepat atau berputar-putar gitu ya. Gimana sih caranya supaya saya bisa berlari? Saya ngerem nih saat di depan saya ada tembok gitu. Saat saya duduk, saya harus gimana nih gitu. Saat saya duduk supaya nggak jatuh gimana? Jatuh kanan dan kiri itu gimana gitu. Itu diproses dengan vestibular. Terus ada juga proprioseptif. Kalau ini memproses informasi tentang posisi bagian tubuhnya. Jadi kalau saya nulis misalnya, jadi dia otot, ligamen sama sendi. Kalau saya nulisnya dengan menggerakkan seluruh tangan saya sampai ke atas, itu artinya saya akan capek nih. Sehingga latihannya biasanya adalah kita mulai dengan menggunting, merobek-robek kertas. Karena yang bergerak dalam menulis adalah yang pergelangan tangan, bukan semuanya. Nah, pada anak-anak yang biasanya menolak untuk belajar menulis, menggunting, jangan-jangan gerakannya itu yang heboh semuanya. Itu jadi bukan di pergelangan tangannya. Nah, itu diproses dengan near senses ini, indera-indera yang dikatakan hidden gitu. Oke. Terus, nah kalau dilihat secara gambarannya kalau dari manusia gampangnya demikian. Jadi dia ada indera yang selama ini kita sudah kenal yaitu four senses, melihat, mendengar, mencium, merasa, dan meraba. Nah, yang sering kali dilupakan adalah yang ini, yang near senses gitu. Ini sebetulnya dilatih sejak waktu dia bayi. Gimana sih melatihnya? Nah, ini biasanya kayak kalau
apa ya, perkembangan manusia itu kita bikinnya kayak kita lagi membangun tangga begitu. Jadi kalau misalnya ada masalah di sini, tangga atasnya itu juga biasanya nggak kuat, jadi rapuh. Makanya seringkali masalah ditemukannya di sini. Kok latihannya malah disuruh merangkak sih? Kok latihannya malah disuruh kayak tadi ada yang masuk ke dalam ban gitu ya. Jadi melewati itu, kenapa sih begitu? Gitu. Karena yang mau diperkuat adalah ini dulu. Tuh. Jadi tangga di bawahnya harus kuat dulu supaya dia bisa bikin tangga berikutnya yang lebih kokoh sampai akhirnya dia ready to go to school gitu ya. Dia siap untuk belajar di sekolah dasar biasanya 6 tahun. Begitu. Jadi yang dibentuk adalah yang level pertama itu adalah dari touch. Makanya seringkali mereka dilatih untuk memegang barang gitu ya. Terus dia kalau kerincing-kerincing dia denger nggak sih? Kalau saya pindahin itu dia gimana gitu ya. Terus dia bisa tengkurap nggak sih? Tengkurapnya gimana? Bisa merangkak nggak? Dan seterusnya. Itu biasanya mulai dari 2 bulan sampai ke 1 tahun. Gitu. Saya kecepatan nggak ngomongnya, by the way? Resi? Kalau kecepatan kasih tahu ya? Enggak, Mbak. Oke. Enggak, Mbak. Terus, kalau itunya sudah tidak bermasalah, dia sudah bisa merangkak dan seterusnya, mulai nih dia bangun. Oh, saya tahu loh ternyata kalau tadinya kan kalau bayi apa-apa nangis. Jadi minta tolong diambilin makan, dia mau pup nangis, dia mau makan nangis. Dia tidak berdaya. Pada saat sudah masuk ke usia-usia 1 tahun, dia mulai udah mulai aware nih, ternyata saya punya kaki, makanya suka disemut gitu ya. Ternyata saya punya tangan, ternyata saya bisa melakukan beberapa hal loh, suka lempar-lempar gitu. Jadi dia mulai aware terhadap tubuhnya. Gitu. Nggak lagi nangis minta-minta gitu. Sudah mulai belajar dengan tubuhnya. Terus dia juga sudah mulai ada koordinasi menggunakan 2 sisi tubuhnya. Nah, makanya seringkali ngambilnya dari tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya itu mulai terjadi koordinasi. Melempar bola, dia sudah bisa pakai 2 tangannya. Nah, terus di sini juga mulai ada lateralisasi. Jadi sudah mulai kelihatan nih, dia kidal atau enggak ya. Tuh. Terus ada motor planning, dia banyak gerak atau tidak. Kalau banyak gerak, dia suka nabrak atau suka jatuh atau gimana gitu. Ini meletakkan landasan ke berikutnya, ke masuk ke TK. Tuh. Kalau TK, makanya biasanya yang dicek adalah dia bisa membedakan warna nggak sih? Nah, kalau sudah bisa membedakan warna, kalau kita kasih bentuk segitiga, kotak, lingkaran yang warnanya kuning, hijau gitu, biasanya mereka mengumpulkannya dalam satu tipe. Apakah dia kumpulkan bentuknya atau dia kumpulkan berdasarkan warna. Tapi biasanya warna dulu, baru bentuk. Jangan anak-anak usia ini disuruh untuk mengelompokkan berdasarkan bentuk dan warna. Gitu. Ini susah banget gitu. Jadi mulai terbangun nih. Terus dia mulai suka coret-coret. Gitu. Jadi udah mulai bisa dia melihat, oh ini ada dinding kosong, saya bisa pakai tangan saya untuk gambar nih. Gitu. Jadi dia mulai bertujuan juga arah perilakunya, aktivitasnya. Dari sini semua, kalau dia sudah cukup, makanya kalau di TK kan permainannya beda ya, lapangan TK sama lapangannya SD. Kalau TK itu ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada apa? Monkey bar itu apa? Yang manjat-manjat itu semua untuk meletakkan landasan supaya dia terbangun si motoriknya sehingga motorik dan eye motor koordinasi mata dan tangan koordinasi itu sehingga nantinya dia sudah tahu pada saat dia harus duduk lebih lama di kelas 1 dia sudah siap nih. Oh, saya harus lagi fokusnya kemana? Gitu. Oh, saya tahu nih saya lagi duduk. Kalau ayunan itu sebetulnya latihannya adalah seberapa jauh sih saya mengayuh gitu ya, supaya saya nggak jatuh. Itu latihan sense itu. Ya, taktil dan vestibular gitu. Terus jungkat-jungkit juga
Monkey bar itu planningnya, perencanaannya, sehingga nantinya dengan itu semua dia siap masuk ke SD. Dengan dia siap, dia lebih pede itu dan bisa mengontrol dirinya. Itu harapannya demikian. Jadi kita bangun tangga nih. Tuh. Oke. Nah, yang kayak tadi yang saya jelaskan, ini kita bisa skip. Oke. Di level 3, di prasekolah yang PAUD itu diharapkan adalah dia semakin bisa berinteraksi dengan dunia eksternal. Makanya dikatakan kalau TK itu adalah prasekolah. Ini adalah dunia di mana pertama kali mereka ketemu orang luar dalam jangka waktu cukup lama, bukan hanya dengan orang-orang di rumahnya. Jadi dia diharapkan berkembang nih kemampuan dia untuk berinteraksi. Dia bisa tahu, oh ini di rumah, oh ini di sekolah. Kalau di sekolah saya nggak bisa tidur gitu. Sama kalau kegiatan di rumah juga gitu. Oh ini saya lagi menghadap komputer untuk sekolah, berarti saya harus pakai seragam, bukan pakai daster misalnya. Anak-anak nggak daster ya, gitu. Bukan pakai baju tidur gitu misalnya. Jadi dia sudah mulai bisa membedakan, terus dia juga semakin tahu mana orang-orang yang aman, mana yang tidak aman. Jadi makin bisa menentukan itu. Semakin baik pendengarannya. Bahasanya kalau di level ini udah mulai satu kalimat terdiri dari 3 kata. Itu 3-4 kata dan itu ada subjeknya, ada predikatnya biasanya. Itu. Ya, terus penglihatannya juga makin akurat sehingga dia nggak nabrak-nabrak mulu gitu. Kalau buat anak-anak TK, kenapa mereka sering kesandung? Karena mereka pandangannya masih belum bisa gini dan gini gitu. Jadi satu nih, pandangannya kalau lagi jauh dia nggak temennya, dia nggak ngeliat di depannya ada batu. Karena kalau batu kan berarti harus ngeliatnya ke bawah gitu. Itu juga yang menyebabkan agak susah kalau anak-anak prasekolah instruksinya di papan tulis dan mereka harus nulisnya di meja. Maka mereka lebih baik dikasihnya adalah worksheet. Gitu. Jadi langsung, sehingga mereka nggak double. Tapi kan saya juga nggak tahu nih kalau pakai komputer, apakah bisa mereka touch screen sekarang atau intinya adalah jangan menuntut terlalu, kalau misalnya pun 2 keterampilan harus melihat dan mengetik itu jangan terlalu banyak gitu. Karena mereka dalam tahap latihan itu ya. Koordinasinya makin berkembang itu. Terus makin lama dia diharapkan makin menggunakan hanya tripod ini sehingga nanti siap untuk menulis. Itu jadi koordinasinya dari yang tadinya semua tangan itu makin lama makin menggunakan 3 untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu. Oke. Nah, sehingga pada saat tingkat akhir sensori integrasi, mata dan pendengaran adalah guru. Jadi pada saat dia harus dengerin gurunya menjelaskan, dia bisa lakukan itu. Terus dia bisa tahu ini bahaya, ini bukan, ini akan sakit, ini tajam dan seterusnya dia tahu. Itu. Ya, koordinasi geraknya makin terkontrol, makin bisa, makin terkoordinir sehingga lapangan yang ada di SD tidak sama seperti lapangan yang ada di TK. Lapangannya lebih, mainannya juga kayak petak jongkok dan seterusnya. Itu yang menandakan dia makin bisa. Nah, keterampilan motorik halusnya juga makin baik. Dia sudah tahu nih sebelumnya, terus sebab akibat. Kalau saya begini, nantinya gimana ya? Kalau saya loncat-loncat terlalu ini, nanti saya jatuh nggak ya? Jadi dia sudah bisa membayangkan. Begitu. Dan diharapkan keterampilan sosialnya pun makin kompeten, makin bisa beradaptasi. Itu. Jadi pentingnya kita untuk melihat tangga yang dibangun pada perkembangan anak ini. Kalau misalnya tulisannya jelek banget nih, jangan dilatih langsung tulisannya, tapi dilihat dulu dia mengguntingnya bisa nggak sih. Jadi sebelum menulis ada menggunting, dia mengguntingnya bisa nggak sih, pegang itunya bisa nggak sih, pegang guntingnya udah bener belum sih, jangan yang gede-gede, yang kecil dulu dan agak ringan gitu. Dari situ ntar mundur lagi, kalau misalnya mengguntingnya nggak bisa, jangan langsung latih menggunting, lihat lagi dia sudah bisa merobek kertas dengan baik belum sih.
dan seterusnya. Sampai akhirnya tangannya yang bergerak nih yang mana? Otot-ototnya. Gitu. Jadi kita menelusurinya demikian. Itu. Jadi pentingnya tanggal tadi. Nah, tempat belajar yang pas itu gimana sih? Ingat lagi yang kalau saya kasih gambar di sini, ini adalah gambar biasanya di TK. Di SMA nggak mungkin kayak gini. Biasanya di TK. Gitu. Ya. Nah, pastikan kalau seperti ini, anak-anak itu harus duduk dengan nyaman. Sehingga mereka juga dilatih untuk tahu posisi proprioseptifnya. Jadi dia tahu bahwa, oh ya, saya duduk. Duduk dengan nyaman itu gimana sih? Seringkali saya lihat kalau dikasih tempat duduk, kakinya masih gantung. Gitu. Itu nggak nyaman. Kenapa? Karena dia nggak tahu posisi jadinya. Pada saat kita duduk, berat tubuh kita yang paling banyak kita taruh bobotnya adalah di pantat. Gitu. Nah, kalau dia kakinya nggak menapak, biasanya kan goyang-goyang, sehingga nggak seimbang keseluruhan tubuhnya. Bisa dipastikan kalau kayak gitu dia nggak bisa waktu lama bertahannya. Tuh. Terus kalau misalnya meja pun itu juga harus dilihat, jangan ketinggian atau terlalu rendah gitu, untuk bisa dia dengan nyaman gitu. Terus jangan banyak-banyak distraktor, misalnya ada TV, gitu. Ada di dekat di ruang tamu di saat tetangga juga ngajarin anaknya juga marah-marah misalnya. Jangan. Jadi carilah yang tidak terlalu banyak distraktornya. Dan karena mereka kebutuhannya sama kayak Miss Reta tadi bilang, kebutuhannya lebih banyak motorik kasar, gitu. Jadi mengembangkan otot-otot besarnya, koordinasi itu, maka jangan hanya di dalam ruangan. Gitu. Jadi bisa jadi misalnya, kalau saya kebayangnya nggak tahu deh, misalnya pagi-pagi itu bisakah jalan-jalan di sekitar komplek rumah, atau kalau nggak pun misalnya menyiram tanaman. Gitu. Jadi jangan hanya di dalam ruangan di depan meja. Gitu. Karena mereka butuhnya juga, kalau tadi juga dilihat dari tayangan foto, mereka duduk di bawah, itu juga membantu untuk misalnya posturnya, kalau duduk di bawah ini gimana ya, sampai sama kalau saya duduk di kursi gitu. Jadi jangan hanya dalam ruangan, karena dia harus bergerak. Gitu. Kalau di dalam ruangan doang dan duduk doang, apa yang terjadi? Ya itu tadi, dia akan tidak tahu postur yang bagus untuk saat dia berdiri itu gimana. Gitu. Sehingga bisa jadi berdirinya nggak tahan lama. Dan bisa jadi dia misalnya nggak bisa angkat kaki satu, dan seterusnya. Begitu. Ya. Terus, waktu belajar itu kapan sih? Gitu. Kalau di rumah, kalau yang tadi dari yang belajar dari panca indera, sebetulnya bisa kapan aja belajar itu. Nah, ini menurut saya kesempatan juga buat orang tua tahu anaknya ini tipe malam atau tipe pagi atau tipe siang, gitu ya. Jadi yang pasti harus ditetapkan adalah waktunya ada pembagian antara dia bisa main, dia bisa beristirahat, sama dia punya tugas di rumah gitu. Jadi apakah mencuci piring misalnya, apakah membersihkan tempat tidur, itu secara nggak langsung membantu motoriknya juga dan koordinasi itu ya. Dan karena ini masih usia 2-5 tahun, biasanya tiap kegiatan jangan panjang-panjang. 5-10 menit untuk satu kegiatan cukup, tapi diselingi istirahat. Kalau mau ada kegiatan lagi ya nggak masalah. Tapi dia tahu itu. Waktu konsentrasi dia nggak lama. Masuk SD pun biasanya kalau kita tes, biasanya kan tes masuk SD, itu dia 20 menit aja sudah bisa duduk dengan tenang gitu misalnya, itu jadi salah satu indikator bahwa dia cukup terkoordinir dengan baik pusat itunya, kemampuan memperhatikannya. Jadi ini sama kayak misalnya buat kesepakatan dengan anak, lamanya waktu kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam, kalau anak TK nggak bisa dalam waktu sebulan gitu dikasih gitu, nggak bisa. Gitu. Karena ya tadi daya memori dia, daya sebab akibat dan seterusnya itu masih terbatas. Konsep waktu juga demikian. Maka misalnya kalau sudah lebih advance, anaknya lebih maju, bisa 2 harian. Tapi kalau belum sehari-sehari sebelum belajar dibikin kesepakatan, itu bisa. Begitu. Ya, itu waktu belajar. Nah, kalau dari indikator kalau pada anak-anak di bawah 5 tahun itu gimana sih?
Nah, diharapkan kalau motorik kasar, anak usia 3-4 tahun, dia cukup bisa berdiri di atas satu kaki selama 2 detik. Gitu. Jadi dia keseimbangannya ada. Nantinya biasanya mereka akan siap untuk belajar naik sepeda. Gitu. Ya. Terus melompat juga dilihat. Kalau 4-5 tahun dia sudah bisa berjalan garis lurus. Biasanya saya suka pakainya lakban, jangan panjang-panjang. Itu terus nanti dia bisa nggak sih lurus di atas lakban itu? Lakbannya jangan yang kecil ya, yang agak besar gitu ya. Terus dia bisa nggak sih jalan seimbang di atas papan keseimbangan? Tuh. Nah, ini diharapkan nantinya dia tahu posisinya saat dia perlu berolahraga, dia tidak akan mencelakakan dirinya. Begitu juga pada saat dia harus duduk tenang di kelas. Tuh. Dari mana? Nah, terus itu tadi motorik kasar. Kalau motorik kasar itu terkait sama otot-otot besar. Kalau motorik halus itu biasanya anak 3 tahun sudah mulai bisa nih memegang alat tulis dengan menggunakan 3 jari, ibu jari sama ya, ibu jari sama jari lainnya. Jadi dia tidak menggenggam. Dia sudah bisa begini tripod kalau kita nyebut. Nah, buat anak-anak ada yang suka menyarankan pakai segitiga. Kalau buat saya ada urutannya. Biasanya kalau di anak usia dini kita mulainya dengan krayon. Kenapa sih banyak pakai krayon? Karena krayon bentuknya lebih besar. Jadi dia latihan menggenggam dulu yang lebih besar, baru makin lama ke kecil. Jangan dipaksa pakai langsung pensil yang tipis, yang kecil, karena mereka masih latihan. Itu. Ya, jadi suasananya akan jadi menyenangkan karena kan mereka mewarnai juga gitu, krayon. Dan jangan yang misalnya pensilnya udah segini gitu ya, udah harus diganti. Jadi yang jangan terlalu berat juga kepanjangan. Kita lihat si anaknya nyamannya gimana. Begitu. Terus usia 4 tahun secara motorik halus dia sudah bisa menggunting mengikuti garis lurus. Ini makin lama makin susah nih. Garis lurus melengkung zigzag gitu ya. Maka kalau belajar menulis biasanya, kalau belajar gambar itu yang duluan, itu biasanya adalah garis lurus vertikal. Itu yang paling mudah. Kalau saya ngajarin huruf, itu biasanya mulailah dari yang huruf-huruf yang cuma satu tarikan garis. Itu kalau menulis. Makin lama baru yang makin susah ya. Jadi yang ada 2, kayak B itu kan 1 garis lurus, terus ada bulatan itu lebih susah. Itu mulai dari 1 garis itu ya. Nah terus dari situ biasanya kenapa sih alfabet itu yang huruf besar di belakang menjelaskannya, karena garis miring itu paling susah dibikin buat anak dibandingkan garis lurus. Menyambung kotak itu aja lebih kadang-kadang nggak bisa anak. Makanya kan biasanya kalau latihan itu adalah bikin garis lurus, garis horizontal, terus lingkaran. Itu kalau miring itu lebih susah. Maka biasanya kalau ngajarin harusnya dimulai dari huruf kecil. Itu secara teori. Nah, buat orang tua apa yang bisa dilakukan? Beri ruang. Jadi jangan mereka nggak boleh gerak gitu. Jangan dikasih HP aja karena mereka memang butuh kesempatan untuk melatih otot-ototnya. Itu keterampilan kasar, motorik kasar ini harus dilatih. Kenapa? Kalau enggak akan bermasalah pada saat mereka masuk SD. Itu nggak siap untuk belajar. Terus demikian juga dengan keterampilan motorik halus. Jadi motorik halus itu nggak perlu di meja juga. Kadang-kadang bisa aja dia berdiri di dinding, ditempelin, terus dikasih dia menggambar kesempatannya. Melukis, menggambar. Menggunting juga objeknya harus dilihat. Jangan yang terlalu ribet, belokannya banyak gitu, itu susah. Gitu ya. Terus mengguntingnya juga lihat alat guntingnya. Ini semua harus dicek ke semuanya. Yang juga suka dilupakan adalah kita seringkali marah-marahnya diingat, tapi pada saat dia berhasil kita lupa memberi penghargaan gitu. Jadi jangan lupa satu langkah kecil ini penting buat membuat mereka konsisten berusaha begitu ya. Nah kalau sekarang penggunaan gawai dibatasi kalau untuk yang sifatnya
hiburan, karena mereka justru banyak pakai gawai, tapi kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal yang motorik kasar justru kurang gitu. Jadi untuk perkembangan yang motorik itu diharapkan orang tua bisa memberikan stimulasi seperti ini. Itu demikian. Terus, nah kalau di psikologi, kalau manusia, kalau kita melihat manusia, melihat anak, jangan lupa perkembangan itu tidak sekedar perkembangan fisik. Ada juga yang namanya kecerdasan. Kalau di kita disebutnya kognitif. Jadi kemampuan berpikir. Nah, ini terkaitnya sama biasanya kita melihatnya kemampuan bahasanya gimana sih? Gitu. Kemampuan sosial sama kemandirian sama kemampuan motorik yang tadi nulis tadi gitu ya. Nah, kalau menurut tokoh psikologi yang paling banyak dipakai adalah Piaget. Piaget ini bilang bahwa anak 0 sampai 2 tahun tahapannya adalah sensori motorik. Artinya, anak-anak yang baru berusia 0, bayi sampai ke 2 tahun, itu mereka taunya kalau kita ada di hadapan dia. Kalau kita nggak ada di hadapan dia, artinya kita nggak ada gitu. Jadi mereka kalau belajar ya harus kelihatan, gitu, harus ada bendanya. Gitu. Makanya ciluk bak itu lucu buat mereka, karena buat mereka ada, nggak ada, ada gitu. Itu 0 sampai 2 tahun. Setelah itu baru kita masuk ke praoperasional, artinya dia sudah mulai bisa lebih mampu nih daripada sebelumnya, nggak harus kelihatan, dia sudah tahu. Makanya bisa dikembangkan main peran, main hayal. 2 sampai 7 tahun, karena mereka dianggap belum cukup bisa nih untuk melakukan operasi. Jadi makanya praoperasional. Artinya operasi apa sih? Kayak misalnya dia belum tahu nih penjumlahan secara utuh itu apa sih maksudnya gitu. Terus apa sih maksudnya bikin cerita ada sebelum, ada sesudah, dan seterusnya gitu. Jadi dia masih tahapnya pra, dikatakan demikian. Maka anak-anak ini biasanya sudah mulai bisa menggunakan simbol gitu ya. Jadi menggunakan simbol artinya kalau kita mau ngasih ini ada berapa jambunya, gitu. Gambar pun tanpa harus ada jambunya dia bisa paham. Itu diharapkan demikian. Terus dia bisa bermain hayal, main plastik aja misalnya itu bisa jadi mainan, apapun bisa jadi mainan. Dia sudah mulai bisa mengelompokkan. Ini temanku, itu bukan temanku, ini barangku, ini bukan barangku. Dia sudah bisa mengelompokkan dan mengurutkan. Mana yang paling kecil sampai paling besar dan seterusnya. Permisi Mbak Farah, waktunya sorry. tinggal 10 menit lagi. Oke, ya. Nah, terus untuk orang tua, kalau mau menstimulasi, caranya biasanya bahasa yang bisa dipahami, gitu ya. Dan perhatikan usianya. Jadi dalam belajar usahakan si anak nggak tegang, tapi dia senang, gitu. Oke. Ini kayaknya saya lewat. Bagian juga dengan sosial emosi ini, cara melatih untuk anak-anak mengembangkan sosial emosinya adalah kita biasanya beri kesempatan. Jangan segala sesuatu langsung kita ambil alih. Sehingga dia bisa punya keyakinan bahwa saya bisa melakukannya. Itu. Jadi dia makin pede. Terus beri contoh yang tepat. Jangan langsung mengkritik dan berikan apresiasi. Ini sama. Yang sering kali terjadi adalah tidak konsisten dalam memberikan kalau yang misalnya makan permen saat lagi misalnya mandiri, oke, kita makannya nggak disuapin ya hari ini ya, tapi besoknya adalah sibuk, jadi harus cepat terus disuapin. Nah, itu yang sering kali mengacaukan pola begitu. Oh ya, ini yang terakhir. Kalau di psikologi juga salah satu yang menjadi penanda untuk perkembangan sosial adalah tokohnya namanya Erikson. Artinya gini, kan itu ada versus ya, buat anak-anak perkembangannya antara dia lahir sampai 12-18 bulan, yang terjadi adalah dia berusaha mengembangkan percaya. Makanya kan tadi anak ini nangis nih, itu orang tuanya akan datang nggak ya nyamperin dia, akan ngasih makanan nggak ya, orang tuanya responsif nggak ya. Kalau iya, maka yang akan berkembang lebih banyak adalah rasa percayanya ke orang tua. Ini akan menjadi modal bagi dia untuk percaya diri bahwa kalau nanti saya butuh, ada yang akan membantu saya. Begitu. Sebaliknya, kalau tidak responsif, yang terjadi adalah nggak percaya. Sehingga akhirnya bisa jadi anak
bayinya jadi apa-apa tewel, pemalu, atau malah diem sama sekali. Itu karena nggak percaya. Toh nggak ada bedanya antara dia nangis sama nggak nangis. Nah, kalau ini terselesaikan, jadi seimbang antara dia menimbulkan kepercayaan dan tidak percaya dan masih keraguannya terhadap pengasuhnya, maka dia akan meletakkan landasan untuk dia belajar otonom. Jadi dia tahu nih, oh saya ternyata punya kaki bisa dipakai untuk manjat, gitu ya. Saya nggak perlu minta bantuan ibu untuk ngambil gelas. Itu di antara usia 1 tahunan sampai 3 tahun. Makanya mulai geratak nih, mulai banyak yang mau dia lakukan. Gitu. Kalau banyakkan marahnya, yang terjadi adalah anak-anak ini bukan makin otonom, bukan makin mandiri, yang terjadi dia justru malu. Gitu ya, malu sama ragu-ragu, ntar dimarahin nggak ya. Yang mau kita capai adalah keseimbangan antara dia mampu otonom sama dia juga tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Kalau ini berkembang dengan baik, maka yang terjadi nantinya pada saat dia di TK, dia akan mengembangkan inisiatifnya. Gitu. Jadi mengembangkan inisiatif artinya dia bisa main monkey bar itu yang panjat itu dengan menjadi kapal gitu, misalnya dia punya inisiatif untuk melakukan banyak hal. Tapi kalau misalnya pun di usia tersebut, jangan nanti kamu jatuh gitu ya. Yang terjadi adalah si anak justru akan lebih besar rasa bersalahnya. Dan ini biasanya akan terus nih sampai ke dia masa dewasa. Adalah anak-anak yang terserah mama deh, saya kuliahnya apa. Saya nggak bisa milih gitu. Saya nggak tahu saya mau kemana gitu. Jadi ini meletakkan landasan. Maka pendidikan usia dini sangat penting gitu. Jadi jangan lupa untuk bekerja sama dengan tokoh otoritas lain seperti guru, karena misalnya si anak sudah mulai ada di dalam masa masuk sekolah gitu. Karena kadang-kadang orang tua juga sibuk bekerja sehingga nggak terjalin nih. Kadang-kadang ada informasi baru, si anak sudah belajar hal baru di sekolah gitu. Tapi di rumah belum gitu. Nah, itu bisa didiskusikan. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Resi. Terima kasih Mbak Farah. Oh ya, Mbak Farah mau sharing tentang itu ya? Cara menggunakan Gedu Toys. Ya, kemarin kan Garita mau ngasih, sudah memberikan beberapa ini ya. Bisa dari sana nggak itunya, edutoy-nya? Dari petunjuk pemakaian, apa namanya? Permainan ininya. Apa namanya itu? Atau dari saya? Soalnya nggak kelihatan kecil. Kekecilan ya? Enggak, tidak ya kelihatan. Kelihatan Mbak, tapi kurang. Nah. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini ada beberapa kalimat. Nah, nanti yang ikutan dua series ini, webinar ini akan dapat kayak beberapa permainan. Nah, permainannya ada yang meronce. Meroncenya begini. Menurut saya hati-hati kalau buat anak-anak yang di bawah usia 3 tahun, lebih baik kalau misalnya pertama, kan talinya ini ya. Talinya ini menurut saya terlalu kecil, sehingga buat anak-anak susah untuk dipegang. Jadi tali sepatu aja kalau buat 2-3 tahun tali sepatu. Itu terus ininya itu juga yang baloknya yang pokoknya dia bisa menggenggam, karena targetnya adalah bukan dia memasukkan aja, tapi targetnya adalah dia memegang ini, jadi melatih ininya sehingga nantinya siap untuk menulis. Itu ya mainannya ini juga koordinasi mata tangan gitu ya. Terus kalau pintar berhitung ini juga bisa yang kayak tadi. Ini ada kartu, bisa main memori juga menurut saya ya. Karena bisa ada satu-satu. Mana yang sama, itu paling mudah adalah menjelaskan mana yang sama. Jadi si anak mencari yang sama di antara, misalnya 3 dikasih kesempatan.
gitu. Jadi dia mencari yang sama. Terus kalau misalnya pun nantinya melatih untuk apa sih, ini berapa gitu ya, ini ada berapa, ada 2 gitu, mana yang 2 gitu. Jadi juga bisa pakai ini tuh ya. Ini cukup lengkap nih. Papa mama, ada papa nggak di sini? Papa dan mama gitu. Ini juga bisa pakai stick. Ini ada dikasih juga stick es krim tapi yang berwarna. Bisa mengurutkan mulai dari warna, bisa dengan sama, misalnya 1 yang warnanya mirip misalnya. Enggak ada warnanya mirip. Kalau misalnya papa mau punya kartu yang lain di rumah, itu juga bisa dipakai gitu. Jadi yang sama ininya. Kalau anak-anak mungkin baru bisanya menyebut. Makanya kalau mereka ngurutin kadang-kadang dari 5 jadi 7 gitu. Itu biasa, wajar, jangan disalahin. Gitu. Nah, oh ya, terus kalau misalnya mau menempelkan poster pun itu harus dilihat pandangan matanya. Jadi jangan sampai anaknya dongak. Males dia. Jadi yang setara. Sehingga mereka akan lebih mudah melihatnya. Begitu. Yang juga menurut saya bagus adalah ini. Jadi dia kalau ini anggota tubuh laki-laki. Tuh. Jadi nanti dia bisa mengenal mana yang namanya kaki, mana yang kalau buat perkembangannya biasanya yang pertama adalah dia nunjuk dulu. Setelah dia bisa nunjuk baru kita tanya, ini namanya apa? Gitu. Jadi ada urutannya nih. Dia pertama nunjuk dulu. Begitu, gitu ya. Nanti habis itu baru ini namanya apa? Ini fungsinya apa? Terus ada juga lereng yang bisa dimainin bareng. Ambil 1, ambil 2, gitu misalnya. Ntar kalau main bareng jadi mengembangkan juga keterampilan sosialnya. Main bareng temennya, kakaknya, adiknya, sama ini untuk apresiasinya dia sudah bisa apa. Ini ada buku, ada gambar yang bisa digunting terus ditempel. Bisa apa? Jadi ada di sini. Itu semuanya jelas ada di petunjuknya. Oke, saya kembalikan ke sesi. Terima kasih Mbak Farah. Oke, untuk selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab aja ya Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama dari Miss Caca. Untuk TKK Siswarini 2. Bagaimana guru TKK Siswarini 2 menyapa siswanya? Apakah melalui Zoom atau WA atau bagaimana? Mohon Miss Reta untuk menjawab. Oke. Ya. Bagaimana Miss Reta? Start my video. Oke. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Carolina. Iya, menyapa anak-anak via apa tadi saya sudah menyampaikan di TK Siswarini 2 kami menyapa anak-anak setiap hari memang melalui video call. Sekarang ini memang sedang booming Zoom ya, tetapi di sini kami mempertimbangkan tahapan usia perkembangan anak. Memang juga belum semuanya kan tentu bisa menggunakannya. Di sini kita menempatkan saja kembali ke diri kita sebagai orang tua. Orang tua saja apabila mengikuti Zoom kadang bisa maksudnya disambi ya, diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi untuk anak-anak usia 2 sampai 5 tahun.
Mungkin mereka bisa melihat guru mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan guru mereka. Mungkin ada yang lari-lari, ada yang mungkin sambil makan, karena memang untuk usia 2-5 tahun ini kan mereka masih aktif-aktifnya. Jadi di TK Siswarini 2 kami menggunakan teknik video calls, memang harus setiap hari, ya namanya ini memang untuk yang terbaik untuk anak-anak, jadi kami menyapa mereka setiap pagi. Otomatis kalau video call juga selain mereka bisa bertemu melihat gurunya secara langsung, juga orang tua otomatis mendampingi mereka. Jadi bisa secara fokus, hanya mungkin sekedar bertanya kabar hari ini, juga untuk memberi support dan semangat mereka untuk beraktivitas pada hari tersebut. Demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kembali ke Mbak Terima kasih. Resi. Jadi Sama-sama. guru-guru di TK Siswarini 2 Jember ini menyapa melalui via WA, yaitu dengan cara video call tiap pagi. Terima kasih ya, Miss. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Noni, bagaimana caranya jika daring dengan anak yang mudi? Jadi waktu daring anak mogok untuk belajar. Gimana tuh caranya? Misal Miss Reta mau menjawab atau Mbak Farah yang mau menjawab? Oke, mungkin saya juga bisa sharing di sini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo, Miss. Tadi saya juga di sharing saya juga tadi saya sudah menyampaikan untuk anak-anak yang mungkin mudi tidak mau melaksanakan tugas. Nah, di sini peran sebagai orang tua sangat dipentingkan sekali, diperlukan sekali. Kalau kami sebagai guru mungkin menjumpai anak-anak yang seperti itu, apa yang kami lakukan? Misalnya minggu ini baru tema diri sendiri, yaitu mereka mendapatkan tugas mengenalkan nama, tetapi mungkin ada anak yang masih malu atau tidak mau mengerjakannya di rumah. Nah, di sini mungkin orang tua bisa mendampingi, mungkin bisa diberi stimulus terlebih dahulu, mungkin orang tua bisa mencontohkan dulu sambil mengajak mereka bermain dulu, lalu memperagakan apa yang sudah dicontohkan guru, lalu menempatkan anak sebagai saat itu mungkin sebagai teman, ayo main sama mama dulu, coba mama mau mengenalkan nama mama, nanti gantian ya, kamu juga harus berani mengenalkan namanya, mungkin bisa seperti itu. Jadi intinya diberikan stimulasi terlebih dahulu supaya anak mau melaksanakan kegiatan yang diberikan dari guru. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Ibu Farah bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Resi, saya kembalikan. Ya, mungkin Mbak Farah mau menjawab. Oke. Bagaimana caranya? Ya. Kalau dari saya harus dicek dulu kenapa anaknya mogok belajar. Kenapa anaknya mudi? Itu kalau mudi kan berarti ada sebelumnya moodnya baik-baik aja, gitu. Ya, apakah waktu belajarnya atau apa yang terjadi sebelum waktu dia belajar, apakah dia terbiasa kalau di rumah tuh begini gitu, kalau aku disuruh-suruh gitu, berarti kan harus ada obrolan begitu. Baru setelah itu kita bisa tahu kalau saya cari dulu masalahnya apa gitu. Nanti baru habis itu kalau itu kelamaan bisa juga dengan tugas sekolah dari tadi Miss Reta sampaikan gitu ya, diajak tarik ulur, tahu kapan kita harus, kapan enggak gitu ya. Kapan kita oke, kamu boleh, tapi kapan kita nggak bisa, kamu harus selesaiin dulu gitu. Tapi kalau mudi biasanya apakah tugasnya kebanyakan, apakah waktu awalnya dia tidurnya kemalaman terus bangunnya nggak enak dan seterusnya, itu harus dicek. Begitu. Terima kasih, Resi. Ya, jadi Ibu Noni, kita harus cek dulu kondisi anaknya, kemudian baru memberikan stimulus. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Liliana. Ini pertanyaan untuk
Mbak Farah, bagaimana menghadapi anak yang bila dibilangi sesuatu yang salah seperti menantang? Misalnya dia menaruh gelas di ujung meja. Posisi dia sedang lihat HP. Ketika diberitahu, si anak melotot atau kadang mulutnya mencibir. Usia anak kami 5 tahun. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Farah Oke, menghadapi Bu anak seperti ini? Diana. Kalau pertama biasanya anak melakukan gitu ada yang dia contoh. Siapakah yang melakukan kalau dikasih tahu dia mencibir atau melotot itu tahu dulu. Nah kalau si anak saat ini mungkin dia nggak tahu itu salah atau benar. Jadi mungkin pembiasaannya di awal adalah setiap kali mungkin diingatkannya adalah kalau saya ya ini anaknya 5 tahun kalau misalnya kamu mau pegang HP berarti kamu pegang HP dulu. Kalau misalnya kamu mau minum, berarti HP-nya ditaruh minum. Jadi dikasih pilihan. Kalau misalnya itu jatuh, apa yang harus dia lakukan? Gitu. Jadi kalaupun dia melotot, tapi kita tahu itu yang benar, ya dikasih tahu lagi terus. Tuh. Dikasih tahunya jangan bosan, makanya konsisten itu penting. Cuman kalau dia dalam posisi seperti itu, saat sudah suasana tenang, ibu bisa katakan, misalnya mama lebih seneng deh kalau misalnya kakak kita ngobrolnya nggak pakai mulutnya begini nih, itu mencibir misalnya, itu atau melotot. Kalau mama dulu pernah melakukan itu, mama minta maaf ya. Mungkin ada cara yang lebih enak kali ya kak, apa ya? Jadi diajak ngobrol begitu, dan si anak jadi tahu bahwa perilakunya tidak membuat nyaman orang yang dia ajak berinteraksi begitu. Tapi untuk dikasih tahu terus bahwa misalnya dia kalau lagi melakukan suatu hal itu jangan barengan sama hal yang lain, itu harus tetap konsisten dilakukan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Farah. Nih, ini pertanyaan dari aku nih Mbak. Misalnya orang tua, misalnya aku sebagai orang tua nih, melakukan kayak gitu, melotot gitu. Akhirnya kan ditiru tuh sama anak kita. Nah, gimana caranya kita merubah anak tersebut? Ya berarti memberikan contoh yang tepat, diajak ngobrol. Kak atau Mas, menurut Mas kalau mama ngasih taunya sambil melotot, rasanya Mas gimana? Kalau Mas pengennya, tapi ya dalam situasi nggak lagi sambil nangis-nangis ya. Jadi udah dalam tenang, terus diajak ngobrol demikian. Itu kita nggak bisa tahu suasana, karena seringkali yang terjadi adalah kita berasumsi ini sudah kita lakukan, ini sudah menyenangkan, ini sudah benar, tapi kita nggak nanya ke si subjeknya langsung gitu. Menurut kamu ini gimana? Gitu. Tugas kamu ini gimana? Apakah kita ada sekian tugas? Kita mau membaginya gimana? Gitu. Jadi diajak ngobrol. Ini kesempatan loh ngajak ngobrol sama anak-anak gitu. Karena kan pendampingan kayak tadi misalnya juga bilang setidaknya 5 menit pun itu didampingi, ada pendampingan dari orang tua. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sambil ngobrol. Begitu. Oh, berarti emang kita sebagai orang tua itu harus mencontohkan yang baik-baik ya Mbak ya. Nggak boleh Enggak juga marah sih. sambil melotot Kalau gitu. misalnya marah-marah pun, itu juga bisa tahu, si anak jadi tahu bahwa ibu orang tuanya juga manusia gitu ya. Kalaupun marah-marah, tindakan berikutnya itu ada gitu loh. Bahwa misalnya, aduh mama tadi lupa gitu. Kira-kira kalau mama begitu lagi, bisakah kamu ingatkan? Gitu. Jadi ada dialog, komunikasi dua arah itu penting. Ya. Oke Mbak, lanjut ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita menyekolahkan anak di TK yang lebih banyak memberikan aktivitas akademis seperti membaca dan berhitung? Padahal kita paham bahwa anak kita belum mantap kemampuan motoriknya karena seringkali tugas sekolah juga sudah menyita waktu. Nah, bagaimana, Mbak? Pertama sih saran saya itu dulu ya, sebelum masuk ke sekolah, ini kalau bisa mundur, sebelum masuk ke sekolah, dicek dulu kesamaan visi misi sama orang tua gitu. Karena ini bukan tempat penitipan, pokoknya
jadi itu nggak bisa gitu. Ini kerjasama loh, gitu. Kerjasama antara orang tua sama anaknya. Dan kalau misalnya pun dia dipaksa untuk melakukan tugas-tugas sekolahnya, itu tanpa melihat dia kemampuannya sudah sampai mana, yang terjadi itu bisa kolaps tangganya. Kalau yang tadi kan kita bangun tangga kan, kalau tangga yang pertamanya nggak kuat, kita kejar bikin tangga yang keempat, dengan ya makin ini goyang gitu, makin goyang dan bisa bisa jadi masalahnya nggak sekedar di nggak ketahuan langsung, bisa jadi masalahnya di kelas 4 itu kelas 5 atau bisa juga nanti pada saat dia SMA SMP gitu. Jadi kalau saran saya sih sebagai orang tua dia juga harus punya pengetahuan seberapa pas kemampuan yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya kompetensi apa namanya? Kebutuhan untuk anak TKA itu sebetulnya dia bisa apa sih? Harus bisa apa? TKB harus bisa apa? Dengan dia si anak sudah bisa memenuhi itu, ya sudah gitu. Jadi jangan dipaksa, jangan ikutan alur itu. Harus dicek seringkali karena kalau sekolah melihatnya ini harus unggul nanti supaya bisa masuk SD yang baik dan seterusnya. Tapi kan sekarang dikacaukan dengan sistem zonasi, bukan? Itu. Jadi diharapkan sih kita jadi lebih berfungsi. Sudah Mbak Farah? Mungkin lainnya ibu-ibu mau nanya. Oh ini ada lagi Mbak. Kalau kita menyadari bahwa ada aspek yang belum dikembangkan dan anak sudah terlanjur lulus dari TK, bagaimana mengejar ketertinggalannya? Kalau saya ngelihatnya ini, jadi misalnya ketertinggalannya koordinasi aja. Olahraga kan ada ya. Jadi sekarang si anak bisa dimasukkan ke dalam olahraga yang mengejar ketinggalan itu misalnya. Oh iya ternyata kemarin tuh koordinasinya masih jelek nih, masih belum bisa kanan kiri misalnya. Terus dengan si anak suka apa? Suka berenang kah? Gitu ya. Ada latihan koordinasi loh di dalam berenang. Itu ada misalnya olahraga bela diri itu juga ada koordinasi dan seterusnya gitu loh. Jadi nggak harus dia dipaksa lagi merangkak misalnya. Ada berbagai jenis kegiatan yang menggambarkan merangkak, misalnya kalau dia nggak merangkak ya. Ada banyak kegiatan yang bisa menggambarkan merangkak tanpa harus pokoknya harus merangkak 5 menit gitu. Dengan dia main-main aja gerobak misalnya, main gerobak kamu jadi gerobaknya ya. Itu kan bisa secara nggak langsung dia olahraga, dia merangkak gitu. Gitu. Ya. Jadi memang banyak media ya Mbak ya untuk mengembangkan salah satu perkembangan yang memang terlambat ya. Kalau di SMA mungkin seperti ekskul gitu ya Mbak ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Miss Anis. Mbak Farah, bagaimana menurut Mbak Farah bagi anak-anak, para guru, kami yang guru harus mengajar secara online, sedang tugas anak-anak tidak bisa dikerjakan, karena kami fokus dengan siswa-siswi kami. Nah, gimana ini Mbak? Ini pertanyaan yang di dalam lubuk hati ya, makanya guru-guru. Saya sangat apresiasi dan menurut saya yang paling hebat adalah pejuang di depan ini adalah guru-guru gitu loh, karena bagi saya nggak realistis tuntutan pemerintah ini. Itu kalau saya ya usahakan direalistiskan aja dalam arti gini, tugas-tugas buat anak yang buat anak-anak didik itu seberapa ininya, yang kompetensi minimal yang dibutuhkan sudah tercapai atau belum gitu. Kalau misalnya enggak, tanggung jawabnya enggak hanya di guru kok, orang tua juga punya peran loh, tanggung jawab. Jadi jangan mengambil alih semua beban itu sendiri, karena ini adalah bentuk kerjasama. Begitu. Mudah-mudahan sih kepala sekolahnya paham gitu ya. Gitu.
gitu. Nah, sehingga kitanya juga jadi apa? Kita punya yang lebih prioritas sebetulnya siapa sih, anak didik atau anak sendiri gitu loh. Jadi kita bisa membagi waktu dengan seimbang. Jangan kalau stres akhirnya dua-duanya nggak kepegang, dua-duanya jadi berantakan gitu. Jadi realistis dalam arti membuat kerjasama dengan orang tua. Artinya berarti nggak bisa semua beban materi harus terpenuhi ya kalau beban materi yang sekarang ya. Karena sebetulnya tuntutannya apa sih? Kalau SD sebetulnya kalau dibaca kompetensinya bisa baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung apakah harus sampai perkalian yang rumit atau konsep perkalian itu yang seperti apa sih gitu. Itu yang dicek lagi. Jadi kompetensi dasarnya kepenuhi nggak sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak di sekolah, di TK misalnya itu sudah terpenuhi belum sih gitu. Begitu. Jadi kitanya juga punya pengetahuan, tidak sekedar ngikutin. Berarti juga perlu time management juga ya berarti ya Mbak ya? Kalau nggak salah sekarang juga TK, beberapa TK kan membuat jadwal konsultasi itu sampai malam ya. Ada shift-shiftan. Itu juga kasihan banget gitu. Jadi nungguin orang tuanya pulang dari sekolah. Pulang dari kerjanya. Sementara guru harus standby, itu bagi saya juga nggak fair. Tuh. Saya mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah Miss Anis dan teman-teman di sini. Ya, gimana Miss Anis? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan ibu-ibu untuk menuliskan di kolom chat atau bisa. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Mbak Farah, di sekolah anak saya, cara mengirimkan tugasnya dengan cara mengirim foto atau video. Nah, seringkali anak saya malu-malu atau menolak untuk difoto atau di video. Bagaimana mengembangkan kepercayaan dirinya? Nah, ini sering nih Mbak terjadi. Ya, kemarin ibu-ibu banyak yang curhat di rumah, anaknya itu happy, pas di video, pas di foto langsung pasif. Gimana caranya nih Mbak? Kalau madepnya ke belakang gimana? Mulainya dari situ dulu, jadi nggak langsung di syuting. Jadi mudah-mudahan sekolahnya juga paham. Jadi bertahap. Jadi nggak langsung dipaksa. Ini kan kita seperti menyuruh kan, menyuruh kamu tidak dengan sukarela kan, gitu. Itu kalau misalnya videonya, tapi bentuknya dari seperti ini. Saya ngelihat nih, gitu. Atau dengan latar belakang yang lucu-lucu, filternya Instagram mungkin bisa dipakai, gitu. Jadi sesuatu yang tidak membuat dia merasa terzolimi. Kok aku disuruh-suruh sih gitu. Atau bisa juga nanti misalnya kalau kakak nggak mau kita pakai kartun dulu gimana. Jadi foto dia digambar digunting gitu ya, di print misalnya, digunting ditaruh di kayak cerita bergambar misalnya. Jadi sesuatu yang Kak, ini kalau harus ngumpulin tugas, kita pakai caranya gimana nih Kak? Padahal Bu Guru maunya kamu di syuting. Kamu mau syuting sendiri atau syutingin sama mama? Atau kita berdua dulu. Jadi sesuatu yang tidak membuat dia merasa harus melakukannya sendirian. Itu sama kayak anak-anak, kenapa sih susah makan? Karena kamu hanya menyuruh mereka makan, nggak makan bareng. Kamu hanya memberikan instruksi. Kamu disuruh-suruh mau nggak? Kamu aja yang pergi. Gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau misalnya kita udah dewasa ya. Kamu aja yang syuting, gitu. Kenapa nyuruh-nyuruh? Gitu. Nah, terus supaya lebih pede, biasanya harus ada penghargaan atas keberhasilan-keberhasilan kecil yang dia tunjukkan. Misalnya kayak tadi, oh dia foto doang nih, gaya doang mau. Wih, keren loh kakak, gitu. Sudah mau difoto tanpa tanpa malu gitu, pakai senyum gitu misalnya. Itu yang akan membuat dia makin percaya diri. Begitu. Berarti kan memang harus orang tuanya dulu nih ya Mbak ya, yang wajib mencontohkan untuk bersabar dan mencontohkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Bagaimana mendampingi anak-anak bagi orang tua yang keduanya bekerja?
Seringkali nenek atau kakek kurang mampu mendampingi secara optimal karena mereka juga sudah lelah dan sudah tua. Kami seringkali menemukan anak-anak yang secara kemampuan akademik memadai, tapi pendiam atau pemalu. Bagaimana membuat anak jadi lebih percaya diri? Kalau pemalunya apakah dalam semua situasi? Gitu. Kalau misalnya dia, kalau saya ya biasanya tetap harus bertahap, nggak bisa kayak bikin tangga tadi. Nggak bisa langsung kamu mau tangga yang paling ini oke, besok selesai gitu masalah nggak bisa. Jadi dia harus dicoba dulu. Misalnya kalau dia ngomongnya lebih keras aja, walaupun sama gurunya doang berdua, itu harus diapresiasi. Gitu. Terus besoknya misalnya, ceritain dong yang kemarin kamu ceritain ke ibu, ke temenmu yang ini. Jadi ke satu orang dulu. Gitu. Jadi itu juga membangun. Kalau dia berhasil, jangan lupa kasih pujian lagi. Gitu. Jadi bertahapnya demikian. Kalau diasuh sama kakek nenek, ya berarti itu harus pada saat orang tua sudah sampai di rumah, jangan lelah, letih, lesu dulu gitu. Jadi harus ada waktu di mana mereka ngabisin dengan anaknya, bisa bercerita kah, bisa melakukan hal yang lain kah. Kenapa? Karena si anak kan nggak tahu kita capek lelah. Yang anak tahu adalah mama papa kerja. Dia nggak tahu dampak dari kerja apa. Mama papa kerja, mama papa nggak mau main sama aku. Kalau kita di rumah, ya karena itu udah konsekuensi dong. Kamu kerja berarti kamu harus spend waktu juga setelah pulang kerja dengan anakmu. Tuh, begitu. Jadi harus ada waktu di mana kita juga, ini seperti kalau kamu siangnya belajar sikap pemalu dari kakek nenek, sorenya kita belajar sikap yang lebih terbuka sama papa mama misalnya. Begitu. Jadi dikasih cara-cara belajar lain. Begitu. Ini ada bagaimana Mbak Maria, Ibu atau Mbak, bagaimana cara menghadapi wali murid yang selalu menuntut anaknya terdepan? Kalau saya biasanya, saya kasih contoh bahwa ada apa sih yang ditakutkan gitu misalnya, kalau misalnya dia tidak terdepan. Ada nggak yang contoh-contoh anak-anak yang tidak terdepan tapi dia orang tuanya tetap bisa bangga gitu. Jadi dikasih contoh-contoh itu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Anak saya tahun depan akan naik SD, tapi gara-gara corona harus libur lama sampai lupa sekolah. Saya tidak menuntut dia getol di akademis. Saya malah ingin anak saya punya kemampuan di luar akademis. Mumpung liburnya panjang, saya ingin dia belajar banyak hal di luar pelajaran akademis. Namun dia tidak mau. Bagaimana menumbuhkan sisi eksplorasi dalam dirinya agar mau mencoba banyak hal baru? Nah, gimana nih Mbak Farah? Bareng-bareng aja Miss Anis, bareng-bareng sama anaknya untuk ke tempat baru yang sama-sama misalnya nggak tahu. Itu bareng-bareng untuk mengikuti kegiatan baru, bareng-bareng melakukan hal baru gitu. Jadi dia ditemenin dulu. Itu HP-nya tentu saja ditinggalin dulu gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa ajak ngobrol, nggak langsung kamu nggak maukah kegiatan ini, nggak, tapi dari tadi kegiatan yang ini yang menarik buatmu bagian mana ya? Jadi diajak mengeksplor kegiatannya. Dan ini juga harus disadari misalnya dari Miss Anis sama suami, apakah dua-duanya juga tidak suka eksplorasi? Kalau misalnya tidak suka eksplorasi, biasanya kan ke anak juga nggak mengajak eksplorasi. Itu juga harus dicek. Gitu. Jadi memberikan hal baru, intinya jangan memberikan instruksi aja, tapi kita ajak bareng. Gitu. Nah, kalau eksplorasinya dia masih ragu-ragu, itu juga harus dicek. Saya dulu sering marah-marah nggak ya waktu dia mau mencoba hal baru? Itu. Atau ayahnya suka melarang nggak ya, atau kakeknya suka melarang nggak ya, neneknya suka melarang nggak ya, sehingga yang tertanam di dia adalah tidak aman loh untuk mencoba hal baru. Itu juga harus dicek. Begitu. Jadi memang peran orang tua itu harus
membantu ya Mbak ya, saling mengerjakan bareng-bareng sama Belajar akan anak-anak asik gitu. di rumah saat orang tua merasa bahwa ini adalah kegiatan yang asik. Saat Hmm. orang tua merasa ini bukan kegiatan yang asik, mau dipaksa seperti apapun jadi nggak akan asik. Gitu. Iya, karena seringkali orang tua mengeluhkan tugas-tugas di sekolah itu merupakan beban ya Mbak ya. Gitu. Kalau saya kayak misalnya gini, Zoom ini sesuatu yang baru, ya dibikin aja. Ih, ini ada fitur apa aja ya. Iya, iya, iya. Jadi dilihat dari sudut pandangnya aja. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak ya, terakhir. Bagaimana mengedukasi orang tua yang memaksakan kehendak, padahal belum sesuai tingkat perkembangan anak? Ini susah-susah gampang mengedukasi orang tua ini. Kalau saya itu juga harus dicek orang tuanya ini punya anak keberapa, terus dia anak keberapa. Kalau psikologi sukanya gitu ya, maaf. Jadi harus dilihat. Kalau mau gampangnya sih sebetulnya ngasih contoh apa yang terjadi dan selanjutnya keputusan akhir bukan di kita. Jadi kita hanya bisa memberikan pengetahuan bahwa akan terjadi ada konsekuensi A dan B misalnya kalau kamu memaksa dia untuk bisa nulis loh di usia 2 tahun gitu. Atau yang sekarang yang paling banyak juga yang saya khawatirkan adalah wedges. Jadi anak-anak kecil yang perempuan dipakaikan sepatu tinggi wedges. Padahal dia belum berdiri aja belum stabil gitu ya. Nah misalnya kayak gitu ada orang tua yang pengen anaknya jadi model maka dari kecil dipakai wedges gitu ya. Nah kalau kayak gitu nanti paling dikasih lihat secara nggak langsung perkembangan motorik kasar. Motorik itu gini loh, dia butuh untuk kakinya menapak itu gimana sih? Apa yang terjadi kalau misalnya dia jalannya jinjit? Gitu. Dia nggak akan bisa diem nih. Paling ngasih taunya gitu. Jadi kita ngasih pengetahuan baru, bukan menasehati. Anak-anak kan dinasehati nggak bisa, apalagi orang tua ya. Gitu, masa lebih bisa. Jadi dicek, dikasih tahu ada pengalaman baru, selebihnya adalah keputusan akhir tetap di orang tua. Orang tua itu, gitu ya. Sambil didoakan kalau saya semoga Doa cepat paling penting ya Mbak ya. gitu. Oh ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf untuk pertanyaan. Kami tutup. Apabila ada pertanyaan lagi, bisa chat pribadi ke salah satu koordinator atau ke saya. Udah tahu WA saya kan, ibu-ibu? Oh ya, Miss, mohon maaf, Mbak Sarah untuk memberikan contoh cara pengisian self-parent Ya. self-assessment. Ini Garwita ini cukup lengkap memikirkan Bapak Ibu. Jadi dia juga menyediakan asesmen ya. Nah, ini nantinya bisa diisi oleh saya biasanya papa mama. Sama miss yang punya anak ini juga bisa. Jadi di sini ada asesmen untuk melihat apakah si anak itu perkembangannya sesuai nggak sih sama tahapan usianya. Jadi nanti di sini bisa di scoring langsung sama Gerwita kalau dikumpulkan. Nanti akan dibagikan. Jadi di sini misalnya contohnya gini, untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun ini. Ya kita. Gitu. Jadi ada yang si anak mampu nggak sih kalau dia mampu melakukannya sendiri, atau T bila dia, jadi di sini M atau T bila anak tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi ini dituliskan apakah saat ini anak saya itu bisa berjalan di kamar mandi tanpa diawasi. Itu kalau dia bisa sepenuhnya sendiri M. Itu kalau butuh bantuan mungkin ditulis keterangannya M tapi butuh bantuan. Itu ya, mengunyah makanan gimana, ini terkait sama bicara. Jadi ini akan diminum dari cangkir tanpa bantuan kah atau dengan bantuan, itu dicek nanti dituliskan M atau T. Nanti dikasihkan ke Gerwita, dikembalikan, nanti akan dikasih scoringnya. Untuk kalau misalnya ternyata banyak yang T, itu gimana? Apakah butuh konsultasi lebih lanjut? Itu juga difasilitasi sama Gerwita. Itu.
Jadi di sini nanti ada beberapa. Itu Ya. tarikan. Iya, demikian Tesi. Tesi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Farah sudah menjelaskan materi hari ini. Materinya sangat bermanfaat. Oke, closing statement dari saya. Ini perhatian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebelum memasuki SD, harus ada visi dan misi antara kedua orang tua dan anak. Agar tidak terjadi kerancuan. Nah, kemudian cara melatih kemandirian salah satunya harus adanya konsisten dari kedua orang tua atau apa namanya? Pengasuh. Terus yang ketiga, peran orang tua yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Kemudian penutup dari saya, yang pertama, ada kesempatan konsul online 1 kali via email bersama psikolog dengan mengirimkan ke email adm.garwita@gmail.com. Paling lambat, email diterima tanggal 4 Agustus 2020. Jangan lupa mengisi parent self-assessment untuk bahan observasi anak. Bagi yang belum memiliki Gedu Toys, bisa membeli dengan harga Rp40.000 saja dan melakukan uji coba di rumah. Kami berencana mengadakan webinar perkembangan seri 3 dengan webinar perkembangan seri 3 dengan topik deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Saat ini masih dalam persiapan. Silakan menunggu pemberitahuan kami selanjutnya. Semoga para peserta webinar ini bisa bergabung kembali pada webinar seri 3. Kalau ada usul topik webinar yang diinginkan, silakan WA HP admin Garwita atau bisa menghubungi salah satu koordinator yang sudah dihubungi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan mungkin yang berminat selanjutnya, yang berminat jangan lupa beli Gedu Toys ya ibu-ibu, hanya Rp40.000 saja. Dan jangan lupa follow IG kami, Garwita Institute. Kami tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sore semuanya.